Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Cikgu Robson Douglas. Selamat mendengarkan. Bacaan harian kita pada hari ini 6 Agustus 2022 dan juga bersamaan dengan pesta transfigurasi diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b hingga 36. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Pada sidang pendengar renungan kopi-kopi rohani, bertemu lagi kita dalam renungan harian kita pada hari ini, di mana tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar suara Tuhan dan mempercayai rencananya. Dalam bacaan pada hari ini diceritakan Yesus yang telah membawa 3 rasul utamanya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menaiki sebuah gunung tinggi, di mana mereka dibawa gunung itu untuk mengalami peristiwa transfigurasi. Untuk memahami peristiwa transfigurasi ini dengan lebih dalam, kita haruslah membaca peristiwa sebelumnya yang membawa kepada peristiwa transfigurasi ini.
Latar belakang cerita yang membawa kepada peristiwa transfigurasi adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya akan siapakah dirinya. Semua rasul-rasul ini gagal memberikan jawaban yang benar kepada Yesus, kecuali Rasul Petrus yang atas inspirasi daripada Bapa di surga memberikan jawaban yang benar bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Bagi para rasul yang sama seperti orang Israel yang lain, juga menanti-nantikan seorang Mesias. Sudah tentu ini menjadi berita yang menggembirakan hati mereka. Tetapi Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka ini berbeza dengan apa yang difahami oleh Yesus ataupun apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka fahami Mesias sebagai Mesias militari, yaitu Mesias sebagai pemimpin perang yang akan memimpin bangsa Israel berperang melawan musuh mereka, yaitu kerajaan Roma. Dengan demikian, membebaskan tanah Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Di ayat seterusnya, Yesus mengajarkan kepada rasul-rasulnya bahwa peranannya sebagai Mesias bukanlah seperti yang mereka kehendaki dan fahami. Sebaliknya adalah Mesias yang akan ditangkap dan dihukum oleh musuh mereka sendiri, yaitu Mesias yang menderita, wafat dan bangkit dari kematian sebagai jalan penebusan dosa bagi umat manusia. Nah, sudah tentu pengajaran Yesus tentang Mesias yang bertentangan dengan pemahaman para rasul akan konsep Mesias ini pastilah membuatkan para rasul kebingungan dengan persoalan-persoalan yang muncul di pikiran mereka. Sehingga kita dapat membayangkan kemungkinan ketika itu mungkin para rasul saling berkata antara satu sama lain, apakah kita mengikuti Mesias yang benar? Ini terbukti dengan munculnya Rasul Petrus yang kelihatannya sangat terganggu dengan pengajaran Yesus tentang Mesias, sehingga ia membantah pengajaran Yesus itu. Jadi Yesus yang sebelum ini memuji Petrus karena pernyataannya tentang kemesiasan Yesus, kini memberikan tugasan yang keras pula kepada Rasul Petrus akan tindakannya membantah ajaran Yesus. Nah, peristiwa kebingungan dan pembantahan yang terjadi di kalangan para rasul Yesus inilah yang membawa kepada peristiwa transfigurasi. Yesus tidak hanya berubah kepada sosok dirinya yang mulia, tetapi juga ketika Rasul Yesus yang mengikutinya ke atas gunung tinggi ini juga berpeluang mendengar perbualan Yesus bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, di mana ketika itu Yesus membicarakan kepada Musa dan Elia mengenai penggenapan nubuatan Mesias yang akan digenapi oleh Yesus di Yerusalem, yaitu melalui wafat dan kebangkitannya. Jadi para rasul tidak hanya melihat identiti asli Yesus dengan perubahan wajah dan jubahnya yang menjadi sangat indah berkilau-kilauan, tapi juga mereka berpeluang mendengar perbualan langsung antara Yesus dengan Nabi Musa dan Nabi Elia tentang karya penebusan yang akan dilaksanakan oleh Sang Mesias di Yerusalem. Perbualan antara Yesus dan kedua Nabi Perjanjian Lama ini memberikan para rasul pengajaran yang berguna bahwa meskipun Sang Mesias akan mengalami penderitaan dan kematian, tetapi di penghujung dari itu diakhiri dengan kemuliaan, di mana
meskipun Mesias pada awalnya akan menderita, tapi dia akan bangkit dengan mulia. Jadi inilah pesan inti daripada bacaan pada hari ini, yaitu bahwa setiap penderitaan yang kita alami akan berujung dengan kemuliaan. Setelah melihat kemuliaan Yesus dan mendengar perbuatan Yesus dengan kedua nabi perjanjian lama, itulah yang membuat para rasul ini kembali diteguhkan untuk mengikuti Yesus, melaksanakan penggenapan akhir Sang Mesias di Yerusalem. Meskipun itu adalah jalan penderitaan dan kematian, tetapi mereka tahu ujung dari jalan itu adalah kemuliaan. Rasul-rasul mempercayai rencana Tuhan, karena rencana itu akan membebaskan mereka tidak hanya daripada musuh-musuh duniawi, tetapi juga membebaskan mereka dari musuh yang lebih kejam dan lebih berbahaya, yaitu dosa dan kematian. Oleh karena itu, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk berefleksi. Apakah arti peristiwa transfigurasi ini pula bagi kita? Saudara-saudari, marilah kita lihat kembali kehidupan kita, terutama hal-hal yang sangat mencabar yang pernah kita lalui dalam hidup kita pada hari ini. Jadi cabaran-cabaran itu boleh saja berbentuk apa saja. Mungkin cabaran yang kita alami itu mungkin adalah penyakit yang mungkin kita sedang alami pada hari ini. Mungkin kita juga sedang mengalami krisis keuangan, atau mungkin kita sedang mengalami masalah percintaan hari ini, atau mungkin kita baru saja dibuang kerja oleh majikan kita, atau mungkin banyak juga di antara kita mungkin yang masih menganggur, sukar mendapatkan pekerjaan. Apapun cabaran yang kita alami saat ini, ingatlah akan peristiwa transfigurasi ini. Bukalah hati kita kepada Tuhan Yesus, supaya Dia membimbing kita ke atas gunung, seperti ketiga rasul dalam bacaan Injil hari ini, sehingga kita juga berpeluang melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar pengajaran dan hikmat darinya, bahwa setiap penderitaan akan berujung dengan kemuliaan. Bagaimanakah penderitaan boleh berujung dengan kemuliaan? Ini diajarkan oleh Allah Bapa sendiri dalam bacaan Injil, ketika Dia berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi, dengarkanlah suara Tuhan Yesus berbicara ke dalam hati kita, dan ikutilah Dia. Maka Dia akan menuntun kita keluar dari kebingungan, dari masalah, dari kelemahan, dan dari penderitaan, menuju kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Guru Hussein atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.